Udara hari ini cukup dingin. Kayaknya sih di bawah 10 derajat ini udah pasti karena dingin banget. Nanti naik bus ke metro, naiknya nomor 991. Kita dari Pudong, Shanghai. Saat ini aku lagi nunggu bus karena kita lagi ada di kawasan Pudong. Jadi kalau misalnya kita mau ke daerah Deban, itu kita bisa menggunakan bus dan pindah ke metro. Sekarang kita udah ada di Nanjing Road di Shanghai. Di sini suhunya lumayan dingin. Dingin nggak? Dingin banget. Oke, sekarang udah ada di depan Shanghai. Jadi ini di belakangnya bagus banget karena banyak lampu-lampu. Dan sebenarnya bukan di situ doang tempat fotonya. Bisa juga nggak di belakang sini, lebih kayak ke Makau gitu. Karena di Makau kan banyak gedung yang gold gitu. Nah, sama nih dengan yang ada di belakang gitu. Kita udah mau balik lagi ke hotel sebentar lagi karena besok penerbangan kita pagi ke Beijing. Ini adalah kamar yang aku book selama di Shanghai dan ini merupakan hotel dengan kamar terkecil dari trip kita ke China ini. Tapi setidaknya untuk kamarnya sih tetap nyaman ya. Sebentar lagi kita akan flight dari Shanghai ke Beijing dan pagi hari ini lumayan sepi bandaranya, nggak terlalu rame walaupun tadi pas lagi check-in baggage sama pas lagi security check itu rame banget. Tapi ramenya tetap aja nggak terlalu rame yang kayak biasanya sih. Sebentar lagi jam 8-an kita mau ke Beijing Tasing naik China Airlines. Di sini udah ada nih, kita udah di gate-nya, gate 184. Nanti harusnya take off-nya di jam 8:10. Sekarang masih jam 6:58. Pesawatnya sih udah kelihatan ya di situ. Yang ini enggak. Nah, yang itu tuh. Jadi harusnya sih udah bersiap, tinggal nanti take off aja. Nanti kurang lebih nyampe di Beijing itu jam 10 pagi waktu Beijing. Jadi penerbangan sekitaran kurang dari 2 jam. Atau ya 2 jam kurang dikit lah intinya.
Sekarang aku udah sampai di hotel aku yang aku akan tempatin selama semalam di Beijing. Dan menurut aku ini hotelnya cukup menarik karena yang pertama, untuk tempatnya tuh strategis karena berada di tengah kota. Terus juga untuk toilet dan juga kamarnya nggak terlalu kecil, jadi cukuplah untuk kami bertiga. Dan aku suka karena lampu-lampunya juga bagus, terus ada cermin seperti ini. Dan juga untuk kamarnya bukan hanya ada shower, tapi juga ada bathtubnya juga. Terus, di sini juga untuk kamarnya kita mendapatkan fasilitas TV, dan TV-nya tuh bisa untuk mengakses video-video internet. Tapi sayangnya memang hanya khusus video internet di China ya. Sekarang kita di dekat Great Wall of China. Lagi naik bus, mau naik ke atas tembok Cina-nya. 全饮车厢视野开阔，原因速度更快，安全性跟舒适性更高，可以同时可以360度俯瞰目前银行的景色。缆车到达点的。 Jadi kita bakal naik ke tembok besar China. Sekarang kita udah masuk ke entrance gate-nya. Kayak ada 2 jalur, ada jalur ini, jalur sana. Aku rasa ini bakal lebih enak karena jalurnya nggak terlalu ramai. Coba kita bakal naik. Karena menurut aku jalan yang sebelah kiri itu jauh lebih enak sebenarnya, tapi itu hanya untuk cable car. Kalau misalnya jalan kaki itu yang disarankan adalah yang kayak gini, yang pakai tangga. Kayak pattern ini di sini lumayan mudah dikenali karena dia tuh ada kayak sign-nya, lu mau belok kanan, belok kiri, itu ada semua. Let's go. Oke, jadi kita udah naik ke undakan-undakan ini. Ini masih on the way lagi, masih lanjut lagi sampai ke atas sana. Semoga di atas sana nggak terlalu jauh ya, karena nanjaknya lumayan nih. Oke, jadi sekarang kita udah ada di tembok Cina dan ini adalah tembok terpanjang di dunia katanya. Oke, tadi kita udah selesai dari tembok Cina yang ada di atas sana lebih tepatnya tuh. Jadi naik dari bawah sampai ke atas sana. Sekarang kita mau turun ke bawah. Jadi kalau misalnya emang pengen harga tiket yang murah gitu ya, kalau nggak salah tadi masuknya Rp144.000 atau 60 yen. Itu kita harus jalan kaki sendiri. Naik, even turunnya juga kayak gini. Kalau mau yang lebih mahal tadi
itu bisa naik cable car di sebelah sana langsung ke bawah. Itu kena 200 yen per orangnya. Jadi tadi habis dari Great Wall of China, sekarang udah di bus lagi mau pulang ke Beijing kota. Oke, hari ini di Beijing udah mau on the way lagi. Kita bakal balik ke Indonesia tapi lewat Vietnam dulu. Oke, sekarang gue udah di depan gate E82. Bisa dilihat di situ tuh. Nah, itu dia gate-nya. Penerbangan kali ini itu menggunakan Vietnam Airlines. Kode penerbangannya VN517 dari Bandara Beijing Tasing International Airport ke Ho Chi Minh City. Ini dia suasana di bandara Tasing International Airport Beijing. Masih cukup kosong. E82 masih jam 5 lewat 53 menit waktunya Beijing. Dan coba kita lihat ya, ini barang-barang udah pada ditaruh di sini. Nanti kita akan transit di Vietnam. Perjalanan ini mengajarkan aku satu hal. Dunia itu luas dan China cuma salah satu bagiannya. Tapi kenangannya bakal lama tinggal di kepala. Dari budayanya yang berbeda, rasa makanan yang baru, sampai capek yang rasanya worth it. Gak semua momen sempurna, tetapi justru itu yang bikin perjalanan ini nyata. Terima kasih China untuk cerita, pelajaran, dan kenangannya. Terima kasih juga buat kamu yang udah nonton selama aku trip di China. Dan ini adalah 4 episode yang sangat menyenangkan. Terima kasih juga buat kamu yang udah share video ini kepada orang-orang yang pengen pergi ke China, dan semoga itu membantu. See you when I see you in another trip.